KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dua kubu Capres-Cawapres lainnya. Di sisi lain, ternyata masih ada upaya lain yang dilakukan partai politik untuk menggugat hasil Pilpres 2024. Nah, kemana muaranya nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Selamat siang, Mas Pangi. Selamat siang, Bang Wilson. Selamat siang. Baik, Mas Pangi, saat ini persiapan masih dilakukan di gedung KPU, tapi yang menarik adalah meskipun kalah, pasangan Anies dan juga Muhaimin ini juga ikut hadir untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Mas Pangi melihatnya seperti apa, Mas? Ya, saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat berkelas ya, dan ini langkah ya peristiwa. Pertama kan ketika pemohonan di MK kemarin kan Pak Prabowo nggak hadir ya, karena yang hadir pemohon aja, yaitu Pak Anies dan Mas Ganjar. Tapi ketika penetapan KPU misalnya hari ini ditetapkan Presiden terpilih, KPU kemudian Pak Anies hadir, ini kan sesuatu hal yang langkah sejarah baru ya, babak baru bahwa di Indonesia itu ya ada saatnya untuk bersaing, berkompetisi, dan ada saatnya untuk mengakhiri, ada ujungnya kompetisi itu nggak terus-menerus gitu. Jadi bukan konteksnya sentimennya negatif, saya mencermati itu positif. Kalau misalnya KPU tetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hari ini, kemudian Pak Anies hadir misalnya, itu menarik untuk kita apresiasi sebetulnya. Nah, tapi sepertinya ujungnya belum terlihat bagi PD Perjuangan, Mas, karena menyatakan saat ini masih ada gugatan yang dilakukan PT UN. Bahkan hari ini juga pasangan yang diusung oleh PD Perjuangan, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tidak hadir. Nah, kalau Anda melihatnya sisinya ini seperti apa? Kalau dari sisi Ganjar dan juga Mahfud? Iya, Bang Wilson, kalau misalnya chemistry nuansa kebatinan atau misalnya memang ada proses hukum yang sedang dijalankan oleh PDIP, harusnya juga dihormati karena itu kan sedang digugat di PT UN ya. Saya nggak tahu ya apa yang substansinya, tetapi kan KPU yang sedang digugat gitu. Jadi artinya mungkin itu juga alasan kemudian ketidakhadiran Mas Ganjar. Jadi kita mungkin itu juga harus dihormati juga, selain kita menghormati putusan MK juga menghormati jalur hukum yang ditempuh, dan itu konstitusional juga kan, meskipun yang digugat hanya KPU di sidang yang sedang sengketa itu gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan aja, Bang Wilson. Baik, nah Mas Pangi, yang menarik juga tadi pada saat Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar datang ke KPU beberapa waktu lalu, sepertinya kami tidak melihat ada perwakilan dari Partai Nasdem yang juga turut mendampingi. Hanya ada dari PKS, Sekjen PKS tadi mendampingi, dan juga dari PKB. Nah, ini Anda melihatnya apakah memang pertemuan pada tanggal 22 Maret lalu antara Surya Paloh dan juga Prabowo ini menghasilkan sesuatu yang mungkin Nasdem akan masuk ke kubu Prabowo, atau seperti apa, Mas Pangi? Ya, sebetulnya di dalam pendekatan perilaku politik kita memang ada waktu ujung untuk selesai bersaing, kemudian itu setelah hasil pemilu ya. Jadi yang kedua adalah DNA atau roh koalisi itu cenderung memang basisnya adalah tidak ideologis, tidak programatik, tetapi adalah jabatan ya, kekuasaan, official seeking. Nah, kalau kita mencermati DNA-nya Nasdem maupun PKB, itu memang kecenderungan tidak pernah berada di luar pemerintah. Selalu berkontribusi, berkolaborasi, bahkan PKB tidak punya ada sejarah pernah oposisi, termasuk Nasdem setahu saya nggak pernah punya sejarah menjadi partai oposisi gitu. Selalu berada di dalam pemerintahan sehingga bisa berkontribusi lebih banyak, bekerja keras, bekerja sama, dan berkolaborasi lebih besar. Jadi apakah mungkin Nasdem akan bergabung? Ya mungkin saja, karena memang nggak pernah di luar pemerintah kan. Apalagi chemistry-nya, ketemunya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi gitu, senyum sumringahnya, komunikasi cukup bagus, dan babak baru yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa lembaran baru itu ada, bahwa kita sudah selesai kontestasi itu ada ujungnya, itu kan menunjukkan sinyal bahwa memang ada nuansa kebatinan. Nasdem siap untuk dirangkul ya, diakomodir.
Dan memang itu sah-sah saja karena memang kalau di dalam sistem Amerika Serikat, sistem presidensial yang dua partai itu kan memang tidak ada sejarahnya yang kalah calon presiden atau partainya itu gabung ke koalisi pemerintah, dia automatically kan menjadi oposisi dan yang menang menjadi the ruling party. Kalau misalnya presidennya Republik, ya Demokrat pasti ambil bagian oposisi, udah pasti. Dan sebaliknya dan seterusnya. Jadi artinya di dalam konteks Pilpres Indonesia presidensial ala multi partai ekstrim itu memang memungkinkan setelah presiden baru terpilih itu dirangkul sebesar sebanyak-banyaknya, yaitu baik partai maupun presiden yang kalah gitu, untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dalam konteks desain the winning coalition atau oversight coalition, yaitu membangun koalisi yang cukup gemuk dan besar dalam rangka karena tidak ada partai yang melewati misalnya 50% mayoritas di parlemen, bahkan 20% pun tidak ada yang mencapai angka itu, sehingga dibutuhkan koalisi mayoritas di parlemen sehingga kebijakan, program atau legacy itu tidak diganggu atau berjalan mulus. Nah, mutual understanding-nya ada, Bang Wilson, saling menguntungkan karena memang apalagi misalnya koalisinya Pak Prabowo ya, hanya Gerindra nomor urut 3 misalnya ya. Dengan adanya masuknya PDIP ke koalisi misalnya dengan barter official seeking 3 kursi itu bukan tidak mungkin PDIP juga bisa berubah pikiran gitu ya. Misalnya pernah terjadi Pak Prabowo kalah menjadi calon presiden, Gerindra mendapat 2 menteri misalnya. Nah, bagaimanapun kepentingan istilahnya bargaining positionnya PDIP itu tinggi sebenarnya karena dia partai pemenang pemilu dan mayoritas hampir 20% kan cukup kuat di parlemen, dan itu mempengaruhi peta politik di parlemen. Jadi bukan tidak mungkin, sehingga memang alarm sinyal-sinyal chemistry PDIP kan muncul bahwa mereka ada kemungkinan di dalam, bisa juga di luar, apalagi katanya pernah statement elit PDIP mengatakan Bang Andreas Hugo Pereira hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tidak ada persoalan, tidak ada yang menghambat, bahkan chemistry persahabatan Pak Prabowo dengan Bu Mega jauh lebih duluan dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Nah, itu kan sinyal juga sebetulnya memastikan bahwa belum tentu juga PDIP akan menjadi oposisi gitu. Nah, memang PKS sebenarnya partai yang cukup berkelas ya, mampu untuk konsisten 10 tahun, itu sudah rekor muri sebetulnya. Kalau PKS bisa oposisi 5 tahun lagi, itu sudah masuk rekor muri terlama, oposisi pernah terlama di Indonesia. Karena bagaimanapun bangunan desain oposisi itu kan sulit di Indonesia, karena kenapa orang tidak tahan menjadi oposisi, partai politik nggak tahan jadi oposisi, karena partai politik di Indonesia itu sangat bergantung kepada negara dalam rangka menjaga eksistensi atau keberlangsungan partai secara kolektif. Mereka sangat bergabung ingin ke pemerintah untuk mendapatkan rente atau kekuasaan atau adalah logistik atau salah satu fair ya untuk partai untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan organisasinya. Sehingga bagi mereka tuh barter kursi menteri itu adalah basis koalisi yang paling besar DNA-nya dibanding linkage programatik atau linkage istilahnya kebijakan atau ideologi, lem perekat atau bangunan koalisi kita. Nah, artinya apa? Tidak banyak yang mau untuk menjadi oposisi. Nah, problemnya adalah kalau tidak ada satupun partai nanti yang mau punya daya tahan untuk berada di luar pemerintah untuk membangun check and balances supaya tidak eksekutif happy atau supaya pemerintahan sehat atau indeks dan kualitas demokrasi kita bagus, memang 1-2 partai harusnya ada. Tapi saya melihat DNA ini PDIP untuk oposisi ada 80%. PKS hanya 50%, 50-50. Karena hubungan PKS dengan Pak Prabowo pun hampir tidak ada kendala sebetulnya. Bahkan 10 tahun Pak Prabowo maju, 2 periode maju sebagai calon presiden, itu pendukung utamanya adalah PKS. Cuma hari ini aja PKS tidak berada di koalisi barisan pendukung Pak Prabowo. Jadi secara chemistry, secara hubungan, komunikasi atau persahabatan antara PKS dengan Gerindra juga tidak ada halangan sebetulnya, tidak ada yang menghambat komunikasi mereka. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak mudah untuk membaca situasi seperti ini sekarang, tetapi nampak-nampaknya yang pasti adalah akan terbentuk grand coalition, koalisi yang sangat gemuk, yang besar, dan semua akan diupayakan ditarik oleh Pak Prabowo, meskipun mungkin ada
keinginan Pak Prabowo untuk meninggalkan satu atau dua partai Baik. supaya untuk menjadi salah satu prasyarat bahwa kita adalah negara demokrasi. Karena kalau Baik. tidak ada partai oposisi, kita akan menjadi cacat bawaan demokrasi juga, bahwa kita menjadi potret dunia internasional juga. Bahkan mungkin indeks demokrasi kita bisa menurun karena tidak ada partai oposisi di Indonesia. Sehingga yang oposisi nanti jangan hanya media seperti Bang Wilson atau saya sebagai pengamat, atau nanti yang oposisi anak STM nanti gitu. Karena nggak adanya oposisi di parlemen kan jadi lucu gitu. Baik Mas Kira Fangi, gitu. kita tahan dulu karena kita akan lihat seperti apa situasi di gedung KPU saat ini. Kita lihat sejumlah ketua partai sudah memasuki gedung KPU, diantaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang juga tadi bersama dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan sejumlah menteri juga sudah hadir di dalam gedung KPU. Selain itu juga untuk Ketua dan juga Komisioner KPU sudah hadir. Di sini kita lihat Ketua Umum PAN juga sudah tiba di dalam gedung KPU. Yang belum terlihat memang dari PDI Perjuangan, Mas Pangi, kita lihat. Nah, beberapa waktu lalu kami sebenarnya saat ini seharusnya ada juga perwakilan dari Gerindra, Bang Andre Rosiade, yang harusnya menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Namun Bang Andre kami lihat tadi sudah berada dalam gedung KPU, mungkin tidak bisa bergabung bersama kita hari ini. Bang Andre sempat menyatakan ada keinginan Prabowo mengajak Megawati untuk menjadi atau mendapatkan posisi tertentu. Tidak hanya Megawati tapi juga Pak SBY dan juga Pak Jokowi sebagai orang yang pernah memimpin Indonesia. Nah, bisakah sosok Megawati ini dilepaskan dari PDI Perjuangan? Nanti Megawati mungkin akan membantu Prabowo dalam pemerintahan Prabowo, namun PDI Perjuangan ini tetap berada dalam kubu oposisi. Mungkinkah seperti itu skenarionya, Mas Fangi? Bisa iya, bisa tidak. Tapi menurut saya sesuatu yang sulit kita melepaskan bahwa PDIP itu bukan Megawati, Megawati bukan PDIP. Jadi kalau kemudian secara pribadi, oke, memang tidak ada hubungan masalah secara khusus, hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja, tetapi kemudian untuk menyatakan apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu pun kan harus ada rakornas, rapat koordinasi nasional. Dan itu diputuskan kalau secara pribadi mungkin tidak ada masalah. Tapi secara kepartaian, kalau tadi apa yang dibilang Bang Wilson, partai nanti oposisi kemudian Ibu Mega koalisi, kan jadi lucu gitu. Jadi menurut saya nggak klik aja, agak aneh aja. Tentu harus ada konsekuensi politik, pilihan-pilihan politik. Nah, apakah PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan atau berada dalam pemerintahan? Tetapi memang ya kita harus akui jam terbang pengalaman itu PDIP untuk oposisi itu bukan kaleng-kaleng dari dulu. Memang kalau PDIP sudah oposisi itu terasa gitu. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan Demokrat dan PKS untuk proses check and balances, tapi intinya kalau PDIP yang oposisi itu lebih terasa dampak efeknya terhadap veto atau deadlock pada kebijakan atau program atau legasi pemerintah. Itu kelihatan banget ada perlawanannya, gitu. agak kelihatan serius. Nah, itu dan apresiasi reward dari rakyat ketika PDIP oposisi itu langsung mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Buktinya apa? Contoh, langsung PDIP nomor urut 1 sebagai partai pemenang, kemudian presidennya terpilih gitu. Jadi tetapi pada PKS memang belum cukup berhasil, tapi untuk menjadi agregasi, artikulasi, penyambung lidah rakyat, kita harus apresiasi. Tapi rakyat belum mengapresiasi PKS dan Demokrat dengan memberikan suara yang lebih besar, apalagi PKS yang konsisten ya. Harusnya kan kemarin mereka tetap pilih PKS, bagaimana PKS menang, karena memberikan reward. Kasihan pada PKS karena sudah oposisi, sudah menjadi penyambung lidah rakyat, sudah konsisten berjuang bersama rakyat, ada timbul dan tenggelam bersama rakyat, harusnya kan jadi pemenang pemilu misalnya, atau nomor 3 besar lah. Tapi mungkin rakyat, ya itulah politik transaksional pragmatis kita itu melupakan konsistensi komitmen partai politik, bahwa mereka kemarin yang menjadi garda terdepan untuk mengawal atau menjadi oposisi agar ada vitamin demokrasi, agar demokrasi jadi sehat. Nah, dua partai baik PKS maupun PDIP itu punya pengalaman yang cukup kuat ya, terutama PDIP kalau sudah oposisi biasanya pemenang pemilu dan presidennya juga menang biasanya.
Tapi itu kan bisa saja PDIP seperti sekarang, tidak harus oposisi, berada dalam pemerintahan, pendukung Pak Jokowi 2 periode, kemudian tapi pemenang pemilu masih tetap menjadi apa istilahnya partai apa istilahnya itu kan partai yang 3 kali menang berturut-turut, itu kan masuk rekor muri juga ini PDIP. Atau Baik, Mas Pangi. Apa ya istilahnya? Kita tahan dulu Mas Pangi karena kita lihat saat ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka serta Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar sudah masuk ke dalam gedung KPU untuk mengikuti penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yang diselenggarakan di gedung KPU. Namun hingga saat ini pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih belum terlihat. Nah, ini sebentar lagi acara kan akan dimulai Mas Pangi. Mungkin jawabannya singkat saja Mas Pangi. Kalau tadi kita ngomongin partai-partai yang mungkin ada peluang untuk masuk ke kubu koalisi. Nah, ini mengenai Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak punya partai, tapi mungkinkah Anies Baswedan datang ke penetapan presiden dan wakil presiden ini juga dengan caranya yang berkelas, menerima legowo kalau dia kalah, tapi mungkinkah ini juga sebagai bentuk lobby-lobby jika nanti mungkin Anies mau masuk ke pemerintahan Prabowo, Mas Pangi? Ya sebenarnya pembelajaran dari Pak Jokowi kan cukup memberikan pembelajaran kepada Pak Prabowo. Jadi yang kalah kemudian dirangkul, Pak Prabowo waktu itu jadi menteri ya setelah kalah kontestasi dengan Pak Jokowi, dan Pak Anies adalah kontestasi yang ujungnya hari ini selesai dengan Pak Prabowo. Jadi bukan berarti nanti apa sinyal sebenarnya. Nasdem kan sudah menyatakan, PKS sudah menyatakan bahwa Pak Anies adalah tokoh nasional. Nggak mungkin lagi balik menjadi calon kepala daerah atau calon gubernur di DKI Jakarta. Nah kalau misalnya Pak Anies tidak jadi calon gubernur DKI, tidak lagi jadi gubernur, berarti kan Pak Anies adalah tokoh nasional. Nah tokoh nasional itu kan harus ada panggung, harus ada mainan. Nah saya melihat sinyalnya arahnya ke sini, bahwa ada kemungkinan Pak Anies akan ikut untuk kemajuan bangsa, untuk kebaikan bangsa, akan ditarik oleh Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Prabowo. Dugaan saya begitu. Baik. Kalau saya melihat kehadiran hari ini gitu. Karena dalam politik itu tidak ada ruang kosong Bang Wilson. Who gets what, where and how. Bicara apa, dapat apa, bertemu siapa, pasti ada mutual understanding-nya. Tapi kalau menurut Mas Pangi, kira-kira yang cocok untuk Anies Baswedan ketika masuk nanti ke pemerintahannya Prabowo, kira-kira jabatannya apa? Entah kepala lembaga ataupun menteri? Ya karena memang biasanya kalau udah calon presiden, wakil presiden seperti Pak Sandiaga Uno itu wakil presiden kelasnya. Sementara Pak Anies itu presiden, calon presiden. Ya bukan tidak mungkin menurut saya, bisa saja jadi ya bisa tidak. Tetapi kalau mencermati modelnya Pak Prabowo itu habitus politiknya, itu tren DNA-nya dia akan merangkul sebanyak-banyaknya. Makanya dia akan oversight coalition, akan memperluas koalisinya, menambah partai baru. Yang kalah merangkul calon presiden wakil presiden yang kalah, termasuk Ganjar, termasuk Pak Mahfud MD gitu, akan dirangkul sebanyak-banyaknya. Itu adalah mungkin salah satu cara untuk menghadapi tantangan Indonesia yang tidak mudah ke depan gitu. Sehingga apa yang disampaikan Anies itu kan sinyal. Pak Anies kan mengatakan, oh kalau kita ketemu itu bukan negatif, ketemu itu kan apalagi bertukar pikiran, sering memberikan masukan, itu kan baik, itu harus kita dukung bersama. Maksudnya itu adalah sikap Pak Anies untuk tetap berada koalisi perubahan, menurut saya bisa berubah gitu, berubah dalam konteks akan bergabung ke koalisi pemerintahan sekarang juga masih sangat memungkinkan. Baik Mas Pangi, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Kita akan menyaksikan seperti apa penetapan dari presiden dan wakil presiden terpilih. Terima kasih Mas Pangi, sehat selalu Mas Pangi.